Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu kayaknya jauh nih. Gimana nih Om kira-kira Om? Iya, ini bukan rumah saya ini. Ya, nah kebetulan hari ini kita perdana nih di channel Kebon Inyong. Ya, kunjungan ke konsumen ya. Ya, jadi saya perawatan di kebun konsumen ya. Gitu. Ya. Jadi mau diapain nih Om? Mau di sayur apa mau digoreng nih Om? Oh, lah, emang baru sayuran. Ya, ini pohon anggur ya, perawatan ya. Nanti ada beberapa yang kita mau rawat ya. Salah satunya ada beberapa batang tersier yang akan kita buahkan. Nah, nanti akan saya kasih tahu bagaimana trik cara membuahkan pohon anggur. Ya, ciri-ciri yang sudah pas untuk dibuahkan. Ya, dari batangnya, dari mata batnya dan lain sebagainya. Ya, Oke, gitu. siap. Ya, tapi Langsung kita gas aja Om. ya, tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu ini yang punya tuan rumah. Iya, iya, Dari ya, tadi saya penasaran celingak-celinguk. Nih Om masak doang ini. iya. Nanti sekalian dikasih tahu jenis-jenis anggur apa yang ada di rumahnya. Oke, siap. Itu, ya, Oke Om. ya silakan Pak. Nah, Halo, ini- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat berpuasa. Ya, sih. Ini malam-malam nih kita Om. Iya, siap. Kontennya Dari Kebon malam-malam Inyong. nih kita. Makasih, alhamdulillah bisa berkunjung ke rumah saya. Nah, saya juga tahap ini pengen coba-coba buat nanam anggur ya, sama gurunya langsung nih. Gurunya langsung nih. Makanya Kang Hasim ini gurunya kita langsung, sekalian kita belajar. Memang kita pada dasarnya suka tanaman, cuma pengen anggur deh, gitu kan. Pengen anggur. Nanti ada beberapa jenis-jenis yang saya pengen rencana sih ada 3 jenis yang saya pengen yang saya inginkan pengen dihadirkan di rumah saya gitu kan. Betul, betul. Nah, karena rumah saya kecil juga nih kan pekarangannya nggak luas. Muat gak nih kalau 3 pohon nih gitu kan? Wah, ini mah jangankan 3 pohon Pak, untuk 10 pohon muat ini. Ini bukan kecil ini, luas ini. Enggak lah. Aduh, karena kan Bapak ini suka merendah, saya jadi malu. Ini ada jenis apa nih Om? Boleh di Kalau jenisnya ini itu ada Jupiter, ada Everest ya. Everestnya juga udah mulai ke atas. Nah, rencana sih insya Allah mau dibantu ditanam lagi untuk yang Malika gitu. Oke. Karena kan memang untuk nanam anggur ini nggak sembarangan ya pupuknya ya. Iya. Saya juga sambil belajar kok gitu kan untuk pupuk sambil belajar gitu loh. Ini sih kita memang baru konsepnya memang tambulan pot lah. Seperti Tambulan itu. pot, Om. Mm-mm. boleh di spill Om. Ini ukuran berapa nih Om? Tabula pot tadi Om. Kayaknya besar banget nih Om. Ini kalau ukuran tambulan pot ini kan ada ukuran yang 60 nih ya. Ini untuk jenis Everest ya. Ya, Nah, Everest. sama Jupiter juga 60. Nah, kalau itu yang ukuran 50. Ya, makanya kan saya bilang kalau di tambulan pot menanam anggur minimal kita ukuran yang 50. Betul. Ya, karena jangka panjang. Lebih besar malah lebih bagus. Gitu. Ya. Nah, ini ada 3 pohon, cuman 2 jenis ini. Ya, ini Jupiter. Ya, ini dia Everest, ada name tag-nya ya. Nah, terus yang anu juga sama Jupiter. Ya, Fresh. Wah ini dia. Fresh. ya. Makanya tadi Nah ini favorit saya nih. bicara kisi-kisi ya. Ini sebenarnya bibit pohon anggur ya dengan sarananya lebih mahal sarananya. Ya Pak ya. Ya, tadi kita di Aduh. info udah. Ya, tuh bicara ini. Bukan kaleng-kaleng. Iya, betul loh. Ya. Makanya ini salah satu mungkin bisa buat diinspirasi juga ini. Ya, karena menggunakan kaca. Ya, Kaca iya, Jadi kaca. kebutuhan sinar matahari tetap Tetap sama aja. Aman ya. Keras juga sih. Ya ini panasnya juga luar biasa di sini ya. Tadinya memang di atas ada pohon mangga yang nutupin, cuma saya papras biar sinar mataharinya masuk semua gitu kan. Ya mudah-mudahan sih subur lah. Dari kalau saya di waktu dekat ini sih sebenarnya belum pengen pembuahannya dulu, biarin ratanya dulu gitu kan, biar semuanya teduh dulu buat nutupin garasi juga gitu kan sebenarnya. Gitu. Jadi memang alhamdulillah deh cita-cita pengen nanam anggur kesampaian gitu loh. Amin. Gitu. Ini saya lihat subur-subur banget ini Om. Pohonnya hampir seluruhnya pada melengkung-melengkung. Iya nih. Luar Saya biasa. juga tadi diajarin juga sih sebenarnya. ada 3 jenis pohon anggur ya. Ya, kalau dilihat dari sekilas, ini pohon udah hampir 90% subur. Ya, dilihat dari ciri-cirinya ini. Ini salah satu
ciri pohon menyerap nutrisi. Gitu loh. Ini tandanya dia melengkung ujungnya. Benar. Nah, berarti itu tanda pohon ini subur. Dan juga tadi ini sebenarnya saya pengurangan sulur-sulur nih. Sulur kayak begini. Ini kalau dari segi perawatan ini nggak boleh nih sulur-sulur ini. Karena dia memakan nutrisi. Oh betul. Gitu, harus dihilangkan. Gitu loh. Ya. Nah, sulur-sulur kayak begini dihilangkan ini. Ya. Ini masuk kategori pohon anggur yang sehat ini. Ya. Kalau bicara epres ini nih. Ini kan jenisnya epres nih. Ya. Nah, kalau ini Jupiter yang di Tambu Lampot nih. Jupe. Ya. Nah, kebetulan ada permintaan dari konsumennya ini kan diliarkan saja dulu ya. Nah, berarti ini kan lagi proses peliharaan nih. Ya, nanti baru kita pilih batang-batang tersier yang layak untuk kita buahkan. Betul. Gitu loh. Nah, kalau di kebun konsumen ini kita menggunakan pupuk semi ya. Jadi 50% organik, 50% kimia. Gitu loh. Ya, kan kalau jenis pemupukan itu kan ada 3 ya. Ada yang kimia, ada yang semi, ada yang full organik. Gitu loh. Nah, kalau di sini saya menerapkan pemupukan itu semi organik, jadi selang-seling. Gitu loh. Jadi misalkan minggu ini pakai kimia, minggu depannya pakai organik. Nah, seterusnya seperti itu. Gitu loh. Ya, alhamdulillah. Selang-seling aja Om ya. Iya, diselang-seling kalau dari segi pemupukan. Ya. Nah, makanya kan alhamdulillah di sini juga dari tingkat kesuburan pohon udah subur ini. Dilihat dari ciri-cirinya tuh, pucuk aktif, ya sama kayak tadi melengkung, ya. Nah, ini kan kalau melengkung begini salah tadi saya bilang di awal ya. Berarti ciri-ciri anggur yang langsung bisa menyerap pupuk, nutrisi. Gitu ya kan tuh lihat di belakang daun tidak ada hama. Bersih ya. Bersih, mulus, ya. Pinjelong banget. Itu. Ya, habis dicuci pakai sunlight Om. Lo kok pakai sunlight sabun colek ini? Oh. Ya, itu. Ya. Nah, ini. Nah, nanti kalau udah kayak begini kan diliarin dulu nih, baru nanti kita pilih batang-batang yang pas lah. Ya, untuk sementara ini karena masuk musim hujan, ya perawatan aja dulu. Ya. Kalau dari tingkat kesuburan ini udah subur luar biasa. Gitu loh. Kira-kira nih Om nih, dengan posisi pohon seperti ini Om. Ini kira-kira udah layak nggak Om untuk dibuahkan Om? Kalau ini sebenarnya belum, kalau yang Tambu Lampot ini ya. Karena dari batang tersiernya kan masih kecil. Ya. Nah, kalau kayak begini nih prosesnya butuh waktu kita antara 1 bulan atau 2 bulan lagi lah. Ini kan karena sistem liar dulu nih. Kayak begini-begini. Itu kan batang tersier nih. Ini kan batang tersier nih yang akan kita piara nih. Kalau Tambu Lampot ini idealnya batang tersier yang kita piara, ya itu jangan banyak-banyak, antara 5 sampai 8. Soalnya dia punya keterbatasan di Tambu Lampot ini. Jadi secara nutrisi takutnya nggak mencukupi. Beda dengan di tanah. Kalau di tanah kita batang tersier ini bebas. Gitu loh. Ya. Nah, misalkan kayak begini nih. Ini kan kita rawat nih ada berapa batang tersier nantinya nih. Kita ambil contoh yang inilah perawatan batang tersier. Ini kan batang tersier yang akan kita rawat nih ya. Nah, ini kalau tunas-tunas air kayak begini nih, ini kan tunas air, ini mau makan nutrisi nih. Betul. Jangan dipiara. Soalnya tadi saya bilang di Tambu Lampot bukan di tanah. Nah, kalau kayak begini-begini berarti kita stop dia. Disisakan 1 atau 2 daun. Nah, kalau ini kita sisakan 1 daun lah. Gitu loh. Ya, biar nutrisinya lari ke ujung. Gitu loh. Kita stop dia. Soalnya kalau kita nggak stop, nanti dia ikut panjang juga. Bingung mana yang batang kita buahkan, mana yang kagak gitu loh. Ya, gitu. Nah, ini perawatannya seperti ini. Nah, nanti kalau batang tersier ini udah panjang, idealnya ya, idealnya itu 180 cm atau 2 meter. Idealnya. Nah, kalau sudah panjang dia katakanlah 180 cm ya. Nah, ini kita stop di ujung di sini nih. Potong. Di sebelah mana Om? Di ujung sini. Kalau yang pas sulurnya itu ya? Iya, di sini. Penyetopan nutrisi namanya nih. Berarti pucuknya udah bunting, kita stop ya. Kalau dia udah ideal ya, panjangnya. Nah, berarti kalau udah di stop begini, nutrisi kan terhenti dia. Nah, larinya dia nanti ke mata bat ini. Mata bat. Mata bat ini. Dia akan nonjolnya lebih gede. Nah, karena kan kita fokuskan di situ. Karena pembuahan adanya dari situ, dari mata bat. Berarti kemungkinan numpuk buah di mata bat itu Om ya? Iya. Nah, kalau ini kan jenis Jupiter nih. Sebenarnya kalau jenis Jupiter mah udah paling gunjal lah. Dari 117 nama anggur yang saya tahu, Jupiter ini nomor 1. Jadi dia mah nggak ada teknik. Kalau anggur kan ada beberapa anggur yang ada teknik, harus beberapa mata bat. Karena kalau kita bicara batang tersier nih, pemangkasan ya, itu kan ada 3. Ada short, ada medium, ada long. Nah, itu ada beberapa karakter anggur yang nggak mau dia di short misalkan, harus di long.
Ada juga yang nggak mau harus di medium, gitu loh. Tapi kalau untuk khusus Jupiter ini, Jupiter. cocoknya di apa Om? Kalau Jupiter nih, kita punya Jupiter tadi saya bilang ya, Jupiter kan udah paling gunjah dia. Jupiter ini kan bisa batang sesier nih, kita melakukan pembuahan ya. Kita mangkas baru merem berbuah. Dia mah nggak ada ini, nggak ada apa namanya. Nggak ada asal, nggak ada medium. Ya, nggak ada ketentuan kalau dia mah. Dia mau Bebas. potong di mana aja pasti berbuah. Karena tadi saya bilang masuk kategori jenis anggur paling gunjah dari 117 jenis. Gitu loh. Ya. Kalau bicara kita Jupiter, ya beda dengan jenis anggur-anggur yang lain itu juga ada tekniknya sendiri, nggak bisa disamakan dengan Jupiter. Gitu loh. Cocok. Nah, gitu. makanya saran saya kalau kita miara anggur di Tambulampo, tadi saya bilang idealnya batang sesiernya itu 5 atau 8 pengalaman saya. Gitu. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti nutrisi larinya ke daun. Benar. Gitu. Jadi pas pembuahan nggak maksimal. Gitu. Beda dengan di tanah ya. Kalau di tanah mah bebas. Bebas. Gitu. Ya. Nah, ini orangnya udah naik-naik nih. Lagi ngapain nih Om? Ya, ini salah satu nanti batang yang tersier yang cocok untuk kita buahkan ya. Nah, ini saya ambil contoh nih ya. Ya. Nah, ini kan masih ada dia tunas-tunas air nih. Nah, Begitu. tunas-tunas air ini harus dibuang ini. Ya. Pokoknya intinya batang itu segede pulpen lah. Ya. Udah layak untuk dibuahkan. Nah, ini kan Itu daun yang diketiak-ketiak dipotongin Om ya? ya, ini disebutnya tadi tunas air ini. Yang udah daun tua-tua itu yang udah pada tua ya? Ya, ini ada sebagian daun-daun tua ini jangan dihilangkan. Ya. Nah, ini saya takutnya lupa nih ya. Saya kasih info ya. Ini kan kita masuk musim hujan nih. Ya, jadi masih transisi ya. Oh, gitu. Antara musim hujan dan juga panas ya. Nggak terlalu sering. Tapi transisi ini kalau menurut pengalaman saya malah lebih apa ya? Disebutnya itu kalau kita ini apa namanya? Pancaroba gitu ya. Nah, itu nggak boleh tuh kalau kita melakukan pangkas total di anggur. Itu bisa jadi kayu nanti. Ya, jadi minimal harus disisakan beberapa daun. Tujuannya apa? Untuk pembakaran, fotosintesis. Jadi nggak boleh habis. Gitu. Kalau habis yang ada nanti pohonnya mati. Ya, Nggak ada produksi ya? Iya, karena masih masuk momen musim hujan. Gitu loh, berbahaya. Nah, kalau ini kan kita lagi uji coba maksudnya untuk penghentian dulu ya. Nah, ini kan tunas-tunas air kita ini kita hentikan nih. Ya, kayak gini-gini. Nah, ini kita hentikan ini salah satu tekniknya begini penghentiannya nih. Ya, yang penting jangan ada pucuk yang aktif dia. Nah, kalau udah seperti ini, ya, ini ditunggu dulu kita masukin pupuk pembuahan nantinya. Gitu. Yang penting semua ini dihentikan dulu ujung-ujungnya. Ya, nanti dia fokus ke bat nih. Oh gitu. Nah, kalau udah kita masukin pupuk pembuahan ya, khusus ini Jupiter ya, ya paling 2 kali udah cukup. Nah, kalau udah cukup nanti kita masuk pembuahan, nah kita cari mata bat yang menonjol, yang potensi, gitu. yang kita harapkan nanti apa namanya bawa kembangnya besar gitu loh, banyak. Nah, ini kan penting di sini, berarti kita ambil mundur nanti. Misalkan kayak di sini ini kan mata batnya nonjol nih, nah kita potong di sini, cepret, gitu. Nah, berarti 2 mata bat atau 3 mata bat pecah. Nah, kemungkinan itu bawa kembang yang banyak. Nunggu daun baru ya? Iya, gitu. Nah, itu tekniknya begitu. Cari batang tersier yang pertama seukuran pulpen. Nah, kalau dia ini kan panjangnya udah ada ini sekitar 1,5 meter lah, ya, atau 180 cm. Nah, itu kita stop di ujung. Gitu. Ya, kita harus sabar dulu, nggak langsung dipangkas. Karena kan kita belum masuk pupuk pembuahan. Ya, ya ini karena kebetulan di kebun konsumen gitu loh. Kita juga kan menjaga idealisme kita juga gitu loh. Kalau kebun sendiri mah sebenarnya ini nggak tetes gitu loh. Takutnya kan kalau kagak wah bahaya ini kita bisa dipecat gitu. Ya, gitu. Oke, Mas. Ya. Jadi begitu. Yang penting nanti kita selama 1 minggu 3 atau 4 hari sekali kita kasih pupuk pembuahan. Iya, tergantung nanti permintaan dari konsumen mau organik apa kimia gitu loh. Yang penting intinya kita masukin lah pupuk, gitu, jangan sampai enggak. Gitu. Kalau untuk kimia apa aja pupuknya Om? Kalau kimia ya umumnya kimia ya, itu kan macam-macam kalau kimia. Ada yang namanya MKP. Ya sebenarnya MKP dengan KNO juga cukup. Cuman kan ada juga yang pakai KNO sama boron juga sama MKP, 3 macam itu sebutnya pupuk happy. Ya. Jadi kalau bicara kimia kan tahu sendiri pupuk kimia, ya MKP aja 1 kilo udah berapa duit tuh, ya itu loh. Kalau untuk organiknya, Nah kalau organik ya biasa kita kalau organik
Organik pakai racikan kita sendiri. Saya pakai pisang sama daun kelor. Ya, iya, itu kita rendam selama 1 minggu. Nah, airnya itu kita pakai. Nah, itu kandungan fosfatnya tinggi. Karena kalau pembuahan anggur intinya adalah kandungan fosfat. Betul. Gitu loh. Karena yang tadi saya bilang pupuk-pupuk kimia juga kan kandungan fosfatnya juga banyak di MKP-nya. Ya, nah kita akalin di kalau organik di pisang. Kandungan fosfat tinggi ditambah dengan daun kelor, kalium, gitu. Ya, cuman ya kalau ya organik mah ya begitu dah. Kalau organik makanya sebelum pupuk kita ya minimal ya baca Yasin 3 kali. Ya namanya gue gratisan kan untung-untungan gitu loh. Beda dengan kimia pasti tapi plus minusnya ada. Pasti apalagi ada. untuk tabel apa teh? Iya. Kalau tingkat kesuburan saya sarankan untuk ke organik. Tapi kalau tingkat pengen instan atau apa ya ke kimia. Ya plus minus pasti ada lah. Ya itu saya nggak perlu detailin. Kalau detailin nanti saya pasti di WA sama orang yang punya PT kimia nih bisa di demo saya. Ya, jadi saya bicara global juga atut-atut juga saya. Boleh dong Om cerita Om awal kisahnya untuk tanaman anggur ini bisa nongkrong di sini gimana nih Om kisahnya Om? Iya, kisahnya gimana ya? Kita kalau di rumah itu emang sukanya tanaman ya. Tanaman, cuman memang saya nggak begitu banyak sih tanamannya. Cuman pohon mangga sama pohon-pohon hias saja. Kalau yang buah-buah itu enggak. Baru kita mau beli pohon lengkeng bulan kali ya, yang suka lah lengkeng bulan, insya Allah nanti bisa dibeli. Nah, nanam anggur ini memang inspirasi sih ngeliat-liat dari YouTube juga nih, kayak Kebon Inyong juga kita lihat juga gitu kan. Tiap malam tuh saya lihat dia tuh seneng gitu kan. Kayaknya kalau nggak punya nggak, gimana gitu kan. Nah iya akhirnya ya udahlah. Muter-muter tuh nyari siapa sih yang bisa tanam anggur gitu kan, ternyata tetangga sendiri, nggak jauh juga rumahnya kan. Ternyata saya rumah. Iya, saya samperin pagi-pagi, assalamualaikum, nggak kelihatan juga orangnya gitu kan. Akhirnya saya tungguin lah ke kafenya, saya lihat, akhirnya ya udahlah kita ngobrol-ngobrol, disurvei dulu rumah saya. Nah rumah saya disurvei, oh ya kayaknya bisa nih begini-gini, ya udah. Tapi tunggu dulu, saya bikin pasang ini dulu dah. Pasang kanopi kaca saya pengennya seperti itu kan, ya alhamdulillah ya kewujud lah gitu. Nah pas udah jadi begini kan walaupun belum berbuah tapi udah seneng gitu. Saya sendiri aja kalau pagi suka nyiramin gitu kan, suka lihat gitu. Cuman pas udah daun lebat begini seneng kan liatnya. Cuman ini nih saya tuh namanya pemula ya, buset ini daun gue sayang-sayang, enak aja pangkasnya ternyata memang begitu ya. Ternyata memang begitu prosesnya, ikutin aja dulu deh. Kita kalau ngeliat kayak gini, sayang banget satu daunnya kita jaga-jaga nih kan, potongnya enak banget, pangkas ternyata memang begini, coba anggur sambil belajar. Iya, jadi kalau nanam anggur kita harus tega kita gitu. Iya, karena kisahnya Om bisa dipangkasin dibuang gitu. Iya, karena kalau anggur itu kan bagian daripada syarat mutlak, syarat wajib, begitu. Makanya ya begitu dah kita harus punya rasa tega. Tapi kalau Pak Maulana ini sebenarnya kalau banyak cerita ke saya ya, sebenarnya kalau udah punya pohon anggur ini, udah punya chemistry. Tadi saya kisi-kisi ya, kalau nyiram aja baru berbicara sama pohon itu luar biasa loh ya gitu. Ya di awal emang dari situ gitu. Kalau udah dari situ, kita pasti nanti ke depan akan lebih sayang lagi dengan pohon anggur. Pasti kan perawatan juga akan dilakukan semaksimal mungkin. Ingat pertanyaan Mas. Itu. Kalau udah bisa ngobrol sama pohon, berarti itu udah ada chemistry berarti. Iya. Kayak contoh ini. Saya kemarin motongin yang daun kering ya. Daun kering saya potong-potongin. Ternyata ada satu batang potong. Saya minta maaf. Aduh, maaf ya, nggak sengaja kepotong karena kita sayang-sayangin daun. Ternyata memang begini prosesnya, namanya pemula ya. Bismillah kalau saya sih terus terang aja seneng sambil belajar, latihan gitu kan. Ya belajar kan bebas usia ya, Kang Asep ya. Nah, gitu. Tapi seneng kok, terus terang aja seneng. Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari tadi yang disampaikan sama Pak Maulana ini ya, sebenarnya kan di awal dia udah hobi dulu tuh. Betul. Hobi sampai mempunyai chemistry tuh. Itu udah luar biasa itu kalau udah begitu tuh. Ya, begitu. Makanya saya bilang waktu di konten-konten sebelumnya, kalau ada kita punya pohon, sudah bisa kita ajak bicara dan lain sebagainya. Itu berarti chemistry kita secara tidak langsung tanpa kita sadari sudah menyatu itu dengan pohon. Iya. Ya mudah-mudahan aja subur ya. Iya, saya yakin pasti nanti hasilnya pasti maksimal lah. Amin. Ya, buahnya banyak. Amin. Gitu. Pasti lah nanti kita kesini lagi. Siap. Kita bantuin. Siap. Bantuin makan. Cukup
hari ini kita kunjungan ke kebun konsumen ya di bulan Ramadan ini, karena ya di bulan Ramadan maka kita malam. Makanya dari konten sebelumnya kan saya bilang kalau sore mohon maaf kita ya melehoy saya. Jadi kita ambil kondisi malam. Ya mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat lah. Amin. Ya untuk kita semua. Amin. Ya minimal kalau nanam anggur itu kan kita bisa sodako oksigen. Oksigen. Ya, Betul. itu salah satu pahala yang tanpa kita sadari. Betul. Gitu ya. Ya sebelum saya akhiri, biasa kita pantun dulu. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Yang penting nanam le. Ya, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.